pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan tragedi yang sedang terjadi di Palestina sekarang yang sedang memanas antara Hamas dan Israel. Oke, langsung saja ya. Ini slide pertamanya. Di sini Presiden Amerika Joe Biden sedang melakukan pernyataan resmi terkait serangan yang dilakukan oleh Hamas ke wilayah Israel. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens Ya, need. kalau kita lihat memang Amerika Serikat ini selalu mendukung Israel. Bahkan mereka adalah kelompok atau pihak yang selalu memblok resolusi yang dilakukan oleh PBB, karena mereka salah satu negara yang memiliki hak veto. Israeli civilians in the street, in their homes, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Kenapa kemudian Amerika selalu mendukung Israel? Karena mereka memiliki hubungan yang sangat panjang. Salah satunya adalah Israel merupakan salah satu negara yang pada saat itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk membendung pengaruh Uni Soviet pada Perang Dingin. Dan selain itu juga karena memang negara Israel dianggap memiliki nilai-nilai yang sama, yakni negara dengan sistem demokratis di wilayah Timur Tengah pada saat itu. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to Saya sangat prihatin. Ini merupakan salah satu terhadap individu peristiwa atau orang yang Oktober mendukung 2023. Israel. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang Dia apa. adalah seorang pro Saya lahir aktivis saya yang nggak bisa terhadap request Israel supaya dan saya Yahudi. jadi orang Indonesia. Kita semua nggak Di bisa sini milih dia jadi sedang orang apa. memaparkan terkait Anda bisa kondisi bayangkan Israel yang pada saat itu diserang oleh Hamas pada akhir tanggal pekan, 7 Oktober di ya. satu hari yang harusnya diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari bersukaria karena mereka mendapatkan Torah, Simha Torah, harusnya mereka menari bersama dengan gulungan. Kalau saya sendiri sebenarnya Hari sedikit bersukaria heran ya karena kalau ada menerima orang Indonesia Torah. yang kemudian mendukung Kitab Israel. suci, Bagaimana kita melihat kesejarahan Indonesia yang pada saat sebelum merdeka, saya rasa kondisinya sama dengan apa yang dialami oleh Palestina sekarang. Kalau kemudian ada anggapan-anggapan mereka dianggap sebagai kelompok militan atau teroris, sebenarnya Indonesia juga dulu waktu melakukan perlawanan oleh pihak-pihak Hindia Belanda dianggap sebagai kelompok teroris. tanggal 7 Oktober adalah peristiwa ketika kelompok, kalau saya nggak sebut kelompok teroris, saya Di sini akan dia sebutnya kelompok militan menggunakan yang istilah masuk militan ke untuk rumah-rumah menyebutkan warga sipil. kelompok Saat ini Hamas ya. Israel dan Gaza, Israel dan Hamas yang menguasai Gaza tidak sedang berkonflik. Tidak sedang ada peristiwa sebelumnya, gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba mereka, para militan ini, para teroris ini masuk ke rumah-rumah warga sipil. Sebentar, boleh. Ada Sebenarnya 1.300 salah juga ya orang kalau tewas, menyebutkan tidak termasuk ada warga peristiwa negara asing. sebelumnya. Dan Karena ada ini kan konflik 150 Israel dan Palestina ini sudah yang berlangsung disandra. 100 tahun. Jadi kurang tepat kalau Semua penyebutannya mata dunia tidak sekarang ada menyaksikan peristiwa sebelumnya. Bagaimana penyanderaan berlangsung di abad modern. Ibu harus ketahui dulu sejarah Gaza. Gaza pada tahun 1948 sampai 9. Jadi Monique Rizker ini salah satu aktivis pro Yahudi dan Israel ya. Dan dia juga mendirikan sebuah yayasan yang tujuannya untuk memberikan pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan yang dianggap dia kita keliru dalam melihat Yahudi dan Israel itu sendiri. Sejarah Gaza. Gaza pada tahun 1948 sampai 1967 dikuasai oleh
Mesir. Tahun 1967 ketika ada perang antara Arab Israel. Perang 6 hari. Akhirnya Gaza direbut oleh Israel. Dari tangan siapa? Mesir. Bukan Palestina. Tetapi akibat intifada, akibat peristiwa intifada, akhirnya Di sini dia Israel sudah memberikan menjelaskan bagaimana Gaza perkembangan kepada hubungan Israel dan Palestina. pada tahun Di mana pada saat itu 2005. memang Nah, Israel tahun 2006 seolah-olah terjadi pemilu. memberikan wilayah Lalu apa yang Gaza terjadi, kepada Bapak kelompok Ibu semua? ya kepada masyarakat Palestina. Padahal kalau kita melihat ya seluruh wilayah Palestina itu ya milik masyarakat Palestina itu sendiri. Dari yang awalnya 100% dikuasai oleh masyarakat Palestina, namun sejak tahun 1917 sampai kemudian 2023 sekarang mulai semakin berkurang. Yang awalnya 90% dikuasai Palestina kemudian menjadi 50%, dan sekarang pada tahun 2023 wilayah Palestina yang dikuasai oleh masyarakat Palestina hanya 15% dibandingkan 100 tahun yang lalu. Saya itu nggak habis pikir bagaimana mungkin Hamas merasa cukup percaya diri untuk menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober. Ya. Di sini Dia ada menembakkan Armando sudah 5.000, menjelaskan bahwa tindakan rudal, roket, kelompok Hamas ini kemudian dianggap tidak menyerang logis dengan karena paraglider, perhitungan menyerang kekuatan militernya ke sangat wilayah jauh. yang terus terang bukan ke basis-basis militer saja. Kita lihat ada videonya penembakan terhadap para festival musik yang adalah sipil. Juga yang terjadi yang sama Bang Ade, ada Persis. ribuan warga Nggak, Palestina saya mau yang bilang tewas dan juga warga 1.300 perempuan dan Israel, anak-anak. 1.200 Palestina. Nah ini terjadi kenapa? 2.200 Palestina. Ya, awalnya 232 lawan 700. Oke. Di sini Kita nggak PBH bisa kalau ya. sedang itu total Bang Ade sampai sekarang. Kalau tanggal 7 cuma 200, sementara orang Palestina 700. Ya, Palestina anggaplah dan itu benar. Israel. Ya. Tapi pertanyaannya kenapa terjadi pembunuhan? Karena ada serangan, itu yang saya bilang. Saya nggak mengerti Hamas itu melakukan serangan ke Israel. Anda nggak yakin dengan kekuatan Hamas, artinya ada yang membackup di balik itu? Bukan. Atau apa? Anda itu Hamas itu sangat lemah. Di video melihatkan ada sekelompok orang Yahudi sedang beradu argumen dengan polisi keamanan Israel yang berusaha menurunkan bendera Palestina di wilayah kelompok Yahudi tersebut. Terlihat di video kelompok Yahudi tersebut berusaha merangsek naik ke tangga kemudian dihalangi oleh kepolisian Israel. Sebenarnya tidak semua orang Yahudi itu kemudian memusuhi Palestina loh. Ada sekelompok Yahudi yang kemudian mereka biasanya kelompok Yahudi dari yang ortodok ya, yang masih memegang teguh ajaran-ajaran Taurat. Kalau yang melakukan penindasan terhadap warga Palestina ya biasanya kelompok-kelompok Zionis, artinya kelompok ideologi politik. Di sini terjadi persitegangan antara polisi keamanan Israel dengan masyarakat ya. Jadi sebenarnya dalam kasus yang terjadi di Israel dan Palestina sekarang sangat prihatin dan kemudian banyak korban yang berjatuhan. Namun kalau kita melihat ada masyarakat Indonesia yang mendukung Israel, saya sangat heran karena kalau dia benar-benar memahami Pancasila dan kemudian melihat dan meresapi pembukaan dalam Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka seharusnya dia mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu sangat melanggar hak asasi manusia. Dan kalau kita melihat konteks Indonesia, apa yang dilakukan oleh kelompok Hamas katakanlah seperti itu, ya sama seperti apa yang dilakukan kelompok pelawan Indonesia melawan penjajah pada saat itu. Jadi ini semua bukan hanya terkait dengan yang terjadi di Palestina dan Israel saja, namun kita juga dihadirkan dengan pergesekan perspektif dalam melihat yang terjadi sekarang di sana. Apakah itu yang pro atau ada yang kontra terhadap
penyerangan Hamas.